Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Materi kali ini adalah mengenai dimensi perpindahan kalor. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan melihat dua variabel berikut ini. Laju perpindahan kalor dan temperatur atau suhu merupakan dua variabel yang berkaitan, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Laju perpindahan kalor tidak hanya memiliki nilai, namun juga memiliki arah, sehingga termasuk jenis besaran vektor, sedangkan temperatur termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Ketika dikatakan bahwa temperatur pada permukaan kaca adalah 18 derajat Celcius, maka nilai ini menunjuk spesifik ke suatu bidang tertentu. Namun, ketika dikatakan bahwa laju perpindahan kalor pada permukaan kaca adalah 50 watt, maka akan timbul pertanyaan, apakah perpindahan kalor ini dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan, ataukah sebaliknya? Maka digunakan sistem koordinat untuk menunjukkan arah. Secara umum, arah perpindahan kalor dinyatakan positif jika searah dengan arah aksis positif dan negatif jika dalam arah aksis negatif. Sistem koordinat yang bekerja pada suatu benda merujuk pada bentuk benda tersebut, bisa dalam sistem koordinat persegi, silindris, atau bola. Ilustrasi distribusi temperatur pada sistem koordinat dapat diamati dari proses pemanggangan kue di dalam oven berikut ini. Sesaat setelah adonan dimasukkan oven, kalor akan berpindah menuju kue dalam beberapa arah yang tegak lurus arah permukaan. Dalam sistem koordinat persegi, arah perpindahan kalor digambarkan dalam 3 aksis, yaitu arah X, Y, dan Z. Sedangkan pada bentuk silindris, arah perpindahan kalor direpresentasikan dalam 3 aksis, yaitu arah radial atau R, arah tangensial, dan arah aksial atau Z. Maka perpindahan kalor dikatakan dalam bentuk 3 dimensi jika mempertimbangkan semua arah aksis. Jika salah satu aksis diabaikan, maka menjadi bentuk 2 dimensi. Pada contoh tersebut, temperatur adalah fungsi X dan Y. Sedangkan jika hanya mempertimbangkan satu aksis saja, disebut sebagai bentuk 1 dimensi. Dalam contoh tersebut, perpindahan kalor pada kaca jendela dalam arah Y dan Z diabaikan dan hanya mempertimbangkan arah X saja. Berikutnya akan dipaparkan mengenai perpindahan kalor steady dan transient. Perpindahan kalor dikatakan steady jika temperatur adalah fungsi dari jarak. Dan perpindahan kalor dikatakan transient jika temperatur adalah fungsi dari jarak dan sekaligus waktu. Sebagai ilustrasi adalah pada proses pemanggangan kue bolu. Pada contoh tersebut, tiap lapisan kue menunjukkan suhunya. Jika distribusi temperatur adalah tetap dari waktu ke waktu, maka dikatakan dalam kondisi steady. Namun, jika distribusi temperatur adalah berubah dari waktu ke waktu, maka dikatakan dalam kondisi transient. Oke, ini adalah pengantar untuk melanjutkan materi berikutnya mengenai persamaan perpindahan kalor 1 dimensi.